Terjerat cinta Om Duda. Prolog. Seorang pengasuh yang lugu tak sengaja mampu membuat sang majikan yang seorang single daddy terpesona padanya. Sofia sangat tak menyangka jika dirinya akan bertemu dengan dua manusia yang menjadi bagian dari hidupnya. Berawal saat dirinya sedang dalam bahaya, gadis desa itu bersembunyi di sebuah mobil yang ternyata milik seorang duda kaya. Setelah kejadian itu, Sofia pun diangkat menjadi pengasuh putri duda kaya itu. Beruntungnya, sang putri duda kaya itu begitu sangat menyayangi Sofia. Hingga keinginan terbesarnya adalah memiliki seorang ibu seperti pengasuhnya itu. Namun, apakah sang duda kaya itu akan mengabulkan keinginan putri tercintanya? Episode 01. Gadis Desa. Sofia duduk di bangku taman kota untuk beristirahat sejenak. Setelah beberapa hari ini gadis cantik yang berasal dari desa itu mencari pekerjaan yang tak kunjung ia dapatkan, Sofia tampak mulai kesal dan lelah. Susah sekali mencari pekerjaan di ibu kota teh. Keluh Sofia sembari mengusap keringat yang mengalir membasahi keningnya. Mungkin kalau saya punya ijazah SMA atau lulusan dari universitas mah bakalan gampang-gampang wae mencari pekerjaan teh. Sofia berdialog sendiri. Dirasa sudah cukup, Sofia pun kembali melangkahkan kakinya untuk mencari sebuah pekerjaan yang halal. Pada saat itu seorang wanita cantik tak sengaja menabrak tubuhnya sehingga membuatnya terkejut dan sedikit kesal pada wanita itu. "Au!" ringis Sofia seraya memegangi tangannya yang tidak terasa sakit. "Hei! Kalau jalan pakai mata dong wanita cupu!" umpat wanita cantik itu dengan tatapan tajamnya. "Apa aku tidak salah dengar? Ternyata orang kota tak sepintar yang aku bayangkan. Hai hai hai!" gumam Sofia dalam hati. "Hei kau kenapa malah cengengesan?" kesal wanita cantik itu. "Maaf tante, sepertinya kau salah bicara," ucap Sofia. "Apa katamu? Tante Ye?" Wanita itu tampak tidak terima dirinya mendapatkan panggilan tante dari gadis lugu di hadapannya. Sofia hanya terkekeh melihat ekspresi kesal si wanita cantik itu. "Dasar kau wanita kampungan!" kesal wanita cantik itu seraya mendorong tubuh Sofia sehingga membuatnya terjerembab ke tanah. Dengan kesal Sofia bangkit berdiri dan kemudian gadis lusuh itu menjambak rambut panjang wanita cantik itu lalu memutarnya hingga membuat wanita itu kesakitan. "Au! Lepaskan rambut panjangku wanita sialan!" kesal wanita cantik itu. "Kau yang lebih dulu berbuat tidak sopan padaku tante," ucap Sofia dengan seringai jahilnya. "Sialan kau!" umpat wanita itu seraya menginjak kaki Sofia dengan sangat kuat. "Au!" ringis Sofia seraya melepaskan tangannya. "Rasakan pembalasanku gadis kampungan," umpat wanita itu. Sofia tampak meringis kecil dan memegangi kakinya yang lumayan terasa sakit. Wanita itu tampak menekan sebuah tombol yang berguna untuk memanggil para bodyguard-nya. Pada saat itu datanglah dua orang pria yang berbadan tinggi besar dengan tampang yang sangat menyeramkan. "Ada apa Nona?" tanya seorang pria yang tampak siap untuk menerkam mangsanya. "Bereskan wanita kampungan ini," perintah wanita itu pada bodyguard-nya. Menyadari sesuatu yang akan membahayakan telah mengintainya, Sofia tampak bergetar ketakutan dan pada saat itu juga gadis itu tampak mengambil langkah 1000 berlari sekencang-kencangnya menghindari para pria menyeramkan itu. "Astaga! Sepertinya malaikat maut sedang mengintaiku," batin Sofia berucap. Tanpa pikir panjang, Sofia tampak melepaskan sepatu bututnya dan menentengnya sambil berlari kencang menghindari sesuatu yang akan membahayakannya. "Sial! Tante itu memanggil sekutunya," celoteh Sofia dalam hati. Dengan sekuat tenaga Sofia terus berlari untuk menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang berbahaya. Sementara itu kedua pria yang menyeramkan itu tampak masih berlari mengejar Sofia yang dalam mode ketakutan.
Hei, jangan kabur kau. Teriak pria dewasa yang bertubuh kekar sambil berlari tergesa-gesa. Hahaha, hanya wajahnya saja yang seram. Tetapi dia tak lain sebagai boneka bagi tante-tante menor itu, celoteh Sofia dalam hati. Walau berlari dengan tidak mengenakan sepatu, Sofia tampak gesit dan semakin leluasa. Yang ia pikirkan saat ini adalah keselamatan dirinya. Ia tak ingin mengakhiri hidupnya dengan sia-sia, tujuannya datang ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan yang akan mengubah keuangan keluarganya. Hei! Berhenti kau! Teriak kedua pria menyeramkan itu. Sofia terus berlari dengan kencang menyelamatkan dirinya. Entah sudah berapa meter jarak yang ia tempuh. Gadis desa itu benar-benar ketakutan dan hingga pada akhirnya ia memilih jalan pintas yang menurutnya paling aman. Hosh hosh hosh. Sofia tampak ngos-ngosan dan mencoba mengatur nafasnya. Sepertinya mobil itu pintunya sedikit terbuka. Lebih baik aku masuk saja ke dalam mobil itu. Ucapnya di tengah-tengah kepanikannya. Langkahnya sangat terburu-buru, sakit di telapak kakinya tak ia hiraukan. Tanpa pikir panjang Sofia masuk ke dalam mobil sport mewah yang entah siapa pemiliknya. Huff. Sepertinya bersembunyi di dalam mobil ini cukup aman. Gumamnya sembari mengatur nafasnya. Sofia tampak celingukan mengedarkan pandangannya mengelilingi setiap penjuru di tempat itu. Sepertinya kedua pria itu tampak tak terlihat lagi. Sofia tampak menghembuskan nafasnya lega. Huff. Syukurlah, para pria itu tidak menemuiku. Bisik Sofia. Pada saat itu pintu mobil terbuka dan seorang gadis kecil yang sangat cantik tampak masuk dengan es krim coklat di tangannya. Sofia sangat terkejut dan gugup sekali saat gadis kecil itu tiba-tiba masuk ke dalam mobil yang ia tumpangi. Dengan ekspresi kebingungan gadis kecil itu tampak menatap Sofia dengan tatapan penuh intimidasi. Hai. Selamat siang anak manis. Sapa Sofia berbasa basi. Sebenarnya ia tampak gugup dan juga sedikit grogi. Pasalnya ia tidak tahu siapa pemilik mobil itu, bisa jadi wanita yang ia panggil tante tadi sang pemilik mobil itu. Kamu siapa? Tanya gadis cantik yang masih berusia 4 tahunan itu. Aku. Sofia tampak gugup dan bingung mau bicara apa pada gadis kecil di hadapannya itu. Kau pencuri ya? Tebak gadis kecil itu dengan polosnya. Aaps. Tidak, bukan. Aku bukan pencuri. Sangkal Sofia yang mulai panik. Lalu kau siapa? Tanya gadis kecil itu penuh selidik. Aku, aku teman abahmu. Jawab Sofia sekenanya. Gadis kecil itu tampak terdiam dan mengernyitkan dahinya tak mengerti dengan ucapan Sofia. Kau teman abahku? Tanya gadis kecil itu yang tampak super kebingungan. Aish. Saya lupa ini bukan di desa. Tidak mungkin gadis manis ini memanggil bapaknya dengan sebutan abah. Batin Sofia berucap. Hei kakak cantik. Kenapa kau diam saja? Tiba-tiba Sofia tampak tersenyum senang mendengar pujian dari gadis kecil di hadapannya. Naon? Apa saya tidak salah dengar ya? Gumamnya dalam hati. Oh gadis manis yang sangat lucu. Terima kasih ya sudah memuji kecantikan Dewi Peri. Hihi. Ucapnya seraya mencubit gemas pipi tembem gadis kecil itu. Ia tampak nyengenges dan bertingkah sok akrab pada gadis manis itu. Gadis kecil itu hanya mengernyitkan dahinya tak mengerti. Benar-benar wanita aneh mungkin pikirnya. Kau siapa Dewi Peri? Tanya gadis cantik itu dengan polosnya. Sepertinya gadis kecil itu benar-benar penasaran. Ah. Aku teman ayahmu, papamu, ucap Sofia seraya menggaruk kepalanya. Ya, dia harus sedikit berbohong pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu tampak terkekeh melihat tingkah lucu Sofia yang begitu lugu.
Hei, kau tertawa cantik. Tanya Sofia seraya mengusap kepala gadis kecil itu. Kau sangat lucu Dewi Peri. Ucap gadis kecil itu diiringi tawa riangnya. Hai hai hai. Padahal saya bukan komedian. Gumamnya dalam hati. Kau benar-benar manis gadis kecil. Puji Sofia seraya mencubit gemas gadis kecil itu. Kau juga sangat manis Dewi Peri. Ucap gadis kecil itu seraya menjilat es krimnya. Hai hai hai. Tapi aku bukan gula iho. Gumam Sofia dalam hati. Pada saat itu, Princess. Terdengar suara seorang pria yang tampak berjalan mendekati mobil yang ditumpangi Sofia dengan gadis kecil itu. Dedi. Teriak gadis kecil itu memanggil dadinya dengan penuh keceriaan. Pria tampan nan gagah itu pun membuka pintu mobilnya kemudian ia masuk ke dalamnya. Sofia tampak kikuk dan sedikit gugup, entah apa yang harus dia katakan pada pria tampan itu. Dedi, lihatlah. Dewi Peri itu sangat lucu dan menggemaskan. Ucap gadis kecil itu seraya menunjuk Sofia yang tampak bersembunyi di balik kursi pengemudi. Dewi Peri. Kau membelinya di toko mainan, Princess. Sang Dedi tampak tidak terlalu menanggapi ucapan putri cantiknya itu. Pria tampan itu tampak menyibukkan dirinya dengan setir mobil di hadapannya. Sementara itu Sofia tampak menempelkan telunjuknya pada mulutnya memberi isyarat pada gadis kecil itu agar tidak banyak bicara. Gadis kecil itu hanya mengangguk dan menyatukan telunjuk dengan ibu jarinya membentuk huruf O. Princess, kenapa kau duduk di belakang sayang? Kemarilah. Dedi sudah seperti seorang supir saja. Ucap pria tampan itu yang tak lain adalah seorang single Dedi. James Wijaya adalah seorang pria tampan dan kaya raya. Pria tampan yang masih berusia 27 tahun itu kini harus menyandang status sebagai single Dedi, karena pernikahannya dengan mantan istrinya harus kandas di tengah jalan. Saat putri kecilnya berusia 3 tahun, James dan mantan istrinya mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Sorry Dad, aku ingin di sini saja dengan Dewi Peri yang sangat lucu. Jawab gadis kecil itu yang membuat James semakin penasaran dengan Dewi Peri yang dimaksud oleh putri kecilnya itu. Coba tunjukkan pada Dedi seperti apa Dewi Perimu itu, Princess. Pinta James seraya menyodorkan tangannya ke belakang. Sofia tampak gugup dan benar-benar dalam mode panik. Sepertinya persembunyiannya akan segera terungkap oleh pria tampan itu. Sedangkan gadis kecil yang bernama Emily itu tampak sumringah dan menarik tangan Sofia agar menunjukkan wujudnya. Sofia semakin dibuat panik saat tangan James mulai merayap-rayap mencari sesosok Dewi Peri yang dimaksud oleh Emily. Mana Dewi Peri milikmu, Princess? Dedi ingin memegangnya. Pinta James yang tampak masih menghadap ke depan fokus mengendarai mobilnya. Cepat kemari Dewi Peri. Kau tak usah malu. Ucap Emily dengan polosnya. Sofia tampak kikuk dan benar-benar gugup dengan situasi yang menimpanya saat ini. Sementara Emily tampak memaksa Sofia agar menampakkan wujudnya pada dadinya itu. James tampak dibuat heran dengan tingkah putri kecilnya yang seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tanpa membuang waktu lagi James pun menolehkan wajahnya ke belakang mencari sesosok Dewi Peri yang dimaksud oleh putri kecilnya. Pada saat itu betapa terkejutnya dia saat melihat wanita lusuh yang mengenakan setelan rok setengah tiang yang menutupi hingga ke bawah lutut, kaos panjang yang berwarna merah cabe dan rambut yang ia kepang dua persis khas gadis desa. Astaga! Dari mana kau dapatkan boneka Annabelle ini, Princess? Ucap James dengan tampang melohoknya. Emily tampak tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan dadinya, sementara Sofia tampak tersenyum simpul dan berucap dalam hati. Pria tampan ini mengatakan saya seperti boneka. Seimut itukah saya ini?
Batin Sofia mengoceh. Ria merasa tersanjung dengan ucapan pria tampan di hadapannya. Ia tidak mengerti dengan boneka Annabelle yang dimaksud oleh pria tampan di hadapannya. Pikir Sofia, boneka Annabelle yang dimaksud oleh pria tampan di hadapannya adalah boneka yang sangat lucu. Aku mendapatkan Dewi Peri dari sini, Dedi. Saat aku masuk mobil, Dewi Peri sudah berada di dalam mobil. Tutur gadis kecil itu. Sepertinya Dewi Perimu sedang kehilangan jejak kawan-kawan, Princess. Celetuk James sekenanya. Benarkah begitu, Dewi Peri? Emily yang masih polos tampak mempercayai ucapan dadinya. Ah itu. Aku, memem. Ya. Benar yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi. Dewi Peri sedang kehilangan jejak teman-teman Dewi Peri. Mereka meninggalkan Dewi Peri saat kami sedang mandi di sungai. Tiba-tiba selendang Dewi Peri hilang entah kemana. Akhirnya Dewi Peri tidak bisa kembali ke kayangan deh. Cerocos Sofia yang berhasil membuat Emily tertawa lepas. Mendengar setiap kata dan gaya bicara si Dewi Peri, James tampak sedikit mengembangkan senyumannya. Tapi sepertinya ada yang ganjal di telinganya saat Dewi Peri mengatakan Pak Dedi. Dewi Peri, kenapa ceritamu persis sekali dengan dongeng yang sering aku baca di sekolah? Seru Emily tampak riang gembira. Sofia hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya, memang dia hanya mengarang cerita dan menyontek sedikit dari dongeng rakyat Indonesia. Hei, apa yang kau bilang tadi? Siapa namaku? Kau bilang apa tadi? Pak. Ucap James sedikit merasa geli saat mendengar ucapan ambigu si Dewi Peri. Anu, saya memanggil nama asli Anda. Pak Dedi, sedari tadi saya mendengar gadis kecil ini memanggil Anda dengan sebutan Dedi. Ah, lucu sekali kehidupan di kota ini, masa seorang anak memanggil bapaknya dengan nama aslinya. Sulit dipercaya. Sofia tampak nyerocos tiada henti. Wanita itu benar-benar polos. Mendengar hal itu membuat James dan Emily tampak tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin panggilan Dedi disangka memanggil nama asli bapaknya sendiri? Sofia tampak mengerutkan dahinya merasa heran dengan sikap bapak beranak itu. Malah ketawa ketiwi atuh. Batin Sofia berucap. Coba kau jelaskan pada Dewi Perimu, Princess. Perintah James pada putri kecilnya. Baiklah, Dad. Sahut Emily yang masih tertawa kecil. Gadis manis, kenapa kalian tertawa? Memangnya ada yang lucu? Tanya Sofia sedikit berbisik. Tidak ada, Dewi Peri. Kami hanya menertawakan ucapanmu tadi. Jawab Emily seraya mencubit gemas pipi Sofia. Elah, si Neng teh mani lucu pisan ei. Seru Sofia seraya membalas mencubit pipi cubi Emily. Namaku Emily, Dewi Peri. Ucap Emily yang tak terima dirinya dipanggil dengan sebutan Neng. Walaupun gadis kecil itu tidak paham bahasa Sunda, tapi saat Sofia memanggil dirinya dengan sebutan Neng, gadis kecil itu tampak sedikit menafsirkan ucapan Sofia tadi. Oh walah. Nama yang sangat cantik, sama sepertinya orangnya. Sangat cantik. Seru Sofia dengan sebuah senyuman keibuan. Ya dong. Siapa lagi dadinya? James. Si James yang menyahuti ucapan Sofia. Sofia tampak melongo dan bengong. Entah apa yang dimaksud oleh pria tampan yang sedang menyetir mobil itu, yang dia tahu pria itu menyebutkan dua nama pria sekaligus. Kau kenapa Dewi Peri? Tanya Emily membuyarkan lamunan Sofia. Ah, tidak ada cantik. Ucap Sofia beralasan. Oh ya, dengar Dewi Peri. Nama ayahku bukan Dedi, tapi James. Jadi kau salah faham. Aku memanggilnya dengan sebutan Dedi, yang artinya ayah. Tutur Emily menjelaskan pusat perbengongan si Sofia. Oh, begitu ya. Hehehe.
Saya baru paham. Memangnya bahasa Indonesia ada sebutan Dedi untuk ayah kita. Sofia yang lugu dan Deso tampak masih linglung. Tidak ada, sebutan Dedi berasal dari bahasa Inggris. Sama seperti dirimu, boneka Annabelle yang berasal dari luar negeri. Cerocos James yang menjawab ucapan Sofia. Wah, hebat sekali saya teh, berarti sebegitu lucunya saya. Hai hai hai, ucap Sofia dengan polosnya. Huff, benar-benar gadis langka dan patut dibudidayakan. Cetus James seraya menepuk jidatnya. Bersambung.